بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا جندب بن عبد الله البجلي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر ثم خطبنا ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Jundub ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahri summa khataba summa dhabaha qala man dhabaha ayusalliya falyadbah ukhra makanaha wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nari summa khataba summa zabaha faqala man zabaha qabla an yusalliya falyasbah ukra makanaha waman lam yasbah falyasbah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala an Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahar summa khataba summa dhabaha faqala man zabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahar summa khataba summa dhabaha qala man dhabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri thumma khataba thumma dhabaha qala man dhabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala an Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala al-Bajali radhiyallahu anhu shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma khataba yawman nahar thumma khataba thumma zabaha wa qala man zabaha qabla an yusalli falyadbah ukhra makanaha thumma lam yadbah falyadbah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahari summa khataba thumma dhabaha wa qala man dhabaha qabla an yusalliya falyadbah al-ukhra makanaha man lam yadbah falyadbah bismillah. Bagaimana di rakaat yang kedua? Di rakaat yang kedua sama dilakukan seperti di rakaat yang pertama. Bagaimana? Sama. Di rakaat yang kedua sudah tidak bisa
membaca isti'adah lagi, tidak usah, dan tidak usah membaca istiftah, maka hanya membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang. Setelah selesai, tentunya di rakaat yang kedua lebih pendek daripada di rakaat yang pertama. Maka sekarang setelah membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang sama ruku. Setelah ruku yang panjang, bangun sami Allahu liman hamidah dengan i'tidal. Kemudian setelah itu membaca lagi Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang. Kemudian setelah itu ruku yang kedua tadi. Maka setelah ruku yang kedua sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, agak lama, baru sama seperti tadi sujud, kemudian istirahat di antara dua sujud, kemudian sujud lagi yang lama, maka kemudian setelah itu salam. Maka dengan ini selesai tentunya dengan tasyahud. Maka dengan ini selesai dari sholat kusuf. Maka di hadits Aisyah disebutkan wa sholat arba' raka'atin fi raka'atain. Maka seakan-akan 4 rakaat. Kenapa dikatakan 4 rakaat? Karena 4 Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah, seseorang tidak membaca Al-Fatihah tidak dihitung 1 rakaat. Maka di sini membaca 4 Al-Fatihah. Maka seakan-akan arba' rakaat. Namun fi raka'atain. Namun dia ada 2 sujud 2 kali. Maka di sini sujud menjadi hitungan sebagai pemenuhan 1 rakaat dan bangkit dari sujud masuk kepada rakaat yang kedua. Maka ini makna dari hadis Aisyah yang pertama. Maka jelas sekarang kita kembali kepada hadis Aisyah yang kedua. Faqama fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas fa'atala al-qiyam. Maka Nabi membaca panjang surat. Summa raka'a fa'atala ruku. Ruku pun panjang. Summa qama fa'atala al-qiyam wa huwa dunal qiyamil awwal. Maka setelah selesai dari tadi kami jelaskan ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, maka bangun lagi Nabi. Kemudian membaca Al-Fatihah yang kedua. Kemudian ruku yang kedua, kemudian i'tidal yang kedua. Setelah i'tidal yang kedua yang panjang, kemudian summa sajada fa'atala sujud, summa fa'ala fi raka'atil ukhra mithlu ma fa'ala fi raka'atil ula. Maka disebutkan setelah sujud 2 kali bangkit kembali. Allahu Akbar, takbir, intiqal. Maka di sini dalam keadaan selesai rakaat yang pertama. Maka kemudian melaksanakan lagi seperti di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Maka setelah selesai seperti itu, suman sarafa faqad in jalatil faqad in jalatis syams. Maka telah injalat maknanya tampak kembali dari ketiadaannya. Setelah tampak kembali maka Nabi melaksanakan khutbah. Maka di sini kita masuk kepada lafaz khutbah ataupun masuk kepada sifat dari khutbah. Kita masuk kepada hadis Aisyah dan nanti masuk kepada hadis Ibnu Mas'ud yang semuanya sama. Maka di hadis Aisyah di sini kita sebutkan wa asna alaihi. Maknanya Nabi memuji seperti innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh fahamidallah wa asna alaih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya, khutbatil hajat. Summa qala. Lafaz yang akan disebutkan di sini lafaz bagaimana khutbahnya Nabi, bukan doa di dalam salat kusuf dan lainnya, bukan. Maka berkata Nabi, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la tanhasifan li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Disebutkan di dalam khutbah lafadznya
bahwa sesungguhnya mentari dan rembulan itu dua-duanya ayat dari kekuasaan Allah, tanda dari kekuasaan Allah, makhluk dari Allah. Yang mana gerhana matahari dan gerhana rembulan, tidaklah gerhana ini timbul dikarenakan kematian orang yang besar. Kebetulan datang setelah kematian anaknya Ibrahim. Maka ini pelajaran yang sangat besar. Anak Nabi yang dicintai oleh Allah meninggal, kemudian jadi gerhana tidak. Kemudian meninggal presiden, lalu gerhana tidak. Meninggal raja dari raja-raja yang besar, kemudian gerhana tidak. Maka gerhana tidak dikarenakan matinya seseorang dan lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat gerhana mentari ataupun bulan, fad'ullaha wa kabbiru, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah, wasallu wa tasaddaqu, dan salatlah dan bersedekahlah. Summa qala ya umat Muhammadin wallah ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu min an yazni abduhu aw yazni amatahu. Ya umat Muhammadin wallah lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Maka ini pun dari lafaz khutbahnya Nabi Muhammad di saat gerhana matahari. Ya umat Muhammad, wahai pengikut Nabi Muhammad, demi Allah, maka tidak adalah seseorang yang sangat cemburu dari Allah Subhanahu wa taala min an yazni abduhu aw yazni amatuhu. Wahai umat Muhammad, yang maknanya di sini Allah sangat mempunyai sifat cemburu lebih daripada makhluknya. Maka wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maknanya di beberapa riwayat ditampakkan kepada Nabi Muhammad kedahsyatan api neraka. Lau ta'lamun ma'a'lamu, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang aku lihat tentang dahsyatnya api neraka, la dhahiktum qalila, maka pasti kalian akan sedikit tertawa hidup di dunia ini. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Maka di sini dari lafaz yang ada di hadis Aisyah. Kita kembali ke atas hadis Ibnu Mas'ud. An Abi Mas'ud, hadis Abi Mas'ud, Uqbah Ibni Amir Al-Ansari, namanya Uqbah Ibnu Amir, Abu Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah. Abu Mas'ud Al-Ansari namanya Uqbah Ibnu Amir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullah bihima ibadahu. Bahwa gerhana mentari ataupun rembulan itu dari tanda-tanda ayat-ayat Allah, yang mana Allah menginginkan dengan gerhana mentari dan rembulan itu membuat takut hamba-hambanya. Wa innahuma la yankashifan limauti ahadin minan nas wala li hayatih. Maka tidaklah perkara gerhana ini dikarenakan lahirnya seseorang ataupun meninggalnya seseorang yang agung. Fa idza ra'aitum minhuma syai'an fasallu, maka jika kalian melihat dari gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, maka ini pendalilan untuk dua gerhana dengan lafaz fa idza ra'aitum minhuma, jika kalian melihat dari keduanya. Ngapain lihat-lihat ke atas, lihat ke kitab. Maka jika terjadi gerhana dari keduanya, fasallu, maka salatlah, wad'u, dan berdoalah, hatta yang kashifa ma bikum, sampai kembali terbuka dari apa yang terjadi gerhana di antara kalian. Maka dengan ini kita selesai hadis Aisyah dua riwayat dan hadis Abi Mas'ud tentang khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lafaz khutbah yang bisa kita petik
Riwayat Abu Mas'ud dan riwayat Aisyah hampir sama, namun ada tambahan di riwayat Aisyah lebih panjang. Wa fil lafdin fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadat. Maka di riwayat yang lain sempurnalah 4 rakaat dengan 4 sujud. Maka yang dinamakan dengan 4 rakaat maknanya 4 sujud dan juga bisa dengan Fatihah yang 4 kali. Maka selesai hadis, 2 hadis Aisyah dan 1 hadis Abi Mas'ud, maka kita cukupkan kajian kita wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka